Jumpa lagi Kisanak. Media sosial baru-baru ini dihebohkan akun anggota DPR dari Gerindra, Fadly Zon. Fadly dikabarkan melike sebuah video tutorial yang diperankan oleh Emily Willis. Dengan terbongkarnya kasus like-melike itu, sampai saat ini Fadly belum memberikan keterangan resminya. Mungkin jika kasus ini dikonfirmasi kepada Emily dengan pertanyaan bagaimana rasanya di like Fadly, ia hanya akan menjawab singkat. Nggak berasa tuh. Sebetulnya apa yang dilakukan Fadly tidak terlalu bermasalah Kisanak. Fadly sudah cukup dewasa untuk menentukan kehidupannya sendiri. Ia dianggap sudah cukup usia untuk menentukan mana konten yang pantas mendapat like-nya dan mana kebijakan pemerintah yang harus ia kritik. Kisanak, melike video tutorial Emily Willis ini sekaligus membuktikan Fadly adalah seorang juru bicara FPI yang sejati. Imam besar FPI saat ini juga sedang berurusan dengan polisi karena kasus cat esek-esek. Buah memang selalu jatuh tidak jauh dari keranjangnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, ia tidak bisa matematika juga. Kisanak yang begini. Setidaknya kasus ini membuktikan Fadly memang seorang anggota dewan yang amanah. Ia selalu berusaha seefektif mungkin menggunakan tunjangan komunikasinya sebagai anggota dewan yang terhormat. Kisanak, ketimbang akun media sosial Fadly digunakan untuk gibah yang mendatangkan dosa besar, ia lebih suka menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kelangsungan populasi umat manusia. Kisanak yang budiman, saat tim redaksi Channel 17 membahas topik ini, kami memutuskan untuk tidak memberitakannya dalam acara-acara kami. Pertimbangan kami simpel, Kisanak. Buat apa membahas berita yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan orang banyak? Lagi pula Kisanak, sebagai seorang anggota legislatif, Fadly perlu juga masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Ia perlu mempelajari perilaku seluruh lapisan agar bisa memahami hembusan dengus nafas rakyat secara lebih real. Baik dengusan nafas pemulung di tengah terik matahari, maupun lenguhan pendek-pendek di ruang ber-AC. Kisanak, soal nafas-menafas ini, biarlah itu menjadi urusan Fadly Zon. Kita tidak perlu membesar-besarkannya, sebab Fadly sendiri sudah besar. Ia sudah bisa membedakan yang mana Emily Willis dan yang mana kakek Sugiono. Kisanak yang begini, dengan adanya kejadian ini, Fadly dikabarkan banyak memblokir akun medsos orang lain yang mau bertanya kesukaannya pada video-video tutorial. Tidak dijelaskan apakah Fadly juga memblokir akun rekan separtainya, Andre Rosiadi. Sebab jika Fadly tidak memblokir akun Andre, akibat kejadian ini, kita semua mengkhawatirkan akun Fadly akan digerebek Andre. Meskipun Fadly masih bisa berkilah, ngapain ia menggerebek? Penggerebekan kemarin saja, Andre masih ngutang gocap. Kisanak yang begini, sebagai anggota DPR dan tokoh masyarakat, ketika kebiasaan melike video tutorial ini diketahui publik, memang rasanya sakit sekali. Bagi Fadly, viralnya kasus ini jauh lebih menyakitkan ketimbang kejepit resleting di pagi hari. Kisanak, kalau kita telusuri, sebetulnya bukan hanya Fadly tokoh yang kedapatan menyukai video-video tutorial seperti ini. Pada 2017 lalu, ada anggota DPR dari PKS bernama Refrijal juga melike video sejenis. Bedanya dengan Fadly, Refrijal lebih suka video tutorial yang para pemerannya cowok semua. Mungkin bagi Refrijal, sebagai kader PKS, ia meyakini haram hukumnya memandang aurat wanita. Makanya ia lebih suka video tutorial antara sesama pria.
Selain Refrijal, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang juga kader PKS pernah kedapatan melike video-video tutorial. Saat itu, Tifatul berkilah akunnya sedang bermasalah dan dioperasikan orang lain. Kisanak yang budiman, seorang anggota DPR melike konten-konten video tutorial memang tergolong perbuatan tidak mengenyangkan. Perbuatan tidak mengenyangkan itu juga pernah dilakukan seorang anggota DPR yang juga asal PKS bernama Arifinto. Arifinto tidak mau hanya melike video tutorial sebagaimana Fadly dan Tifatul Sembiring. Baginya, hal itu perbuatan yang kurang jantan. Ia lebih memilih menikmati suguhan video tutorial saat DPR sedang melakukan sidang paripurna pada tahun 2011 lalu. Sebagai anggota DPR dari PKS, Arifinto bisa menjalankan dua agenda penting sekaligus dalam satu waktu. Ia menunaikan amanahnya sebagai wakil rakyat dengan mengikuti sidang paripurna. Di sisi lain, ia ingin memanfaatkan tunjangan komunikasinya untuk kemajuan partainya. Akibat kejadian itu, Arifinto mundur dari anggota dewan. Mundurnya Arifinto menunjukkan ada hal yang lebih penting diperhatikan olehnya ketimbang sekedar rapat paripurna. Waktu itu, Arifinto telah bertekad memperjuangkan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Tetapi Kisanak, sekali lagi, berita-berita seperti ini menurut hasil rapat redaksi Channel 17 tidak akan pernah kami tayangkan di channel ini. Biarlah berita ini menjadi konsumsi media-media lain. Biarlah nama Fadlizon menjadi top trending di Twitter. Bagi kami, biarlah Fadly menjadi Fadly. Ia adalah kader Gerindra terdepan, sama seperti Tifatul, Refrijal, atau Arifinto. Mereka adalah kader PKS, kelas elit. Kisanak yang budiman, jika Partai Gerindra dan PKS sering berkoalisi, saat ini kita jadi tahu ikatan apa yang melatar belakangi kedua partai tersebut untuk bergandengan tangan. Kisanak yang budiman, hobi Fadly melike akun-akun video tutorial ini. Kita harapkan pada kesempatan ini Fadly juga melike video ini. Anda sedang berada di channel paling update angkasa raya. Lemesin aja John. Terima kasih.